The record. Recording in progress. Haleluya. Oke. So ini teknologi kadang-kadang kita perlu belajar. Tidak ada alasan banyak orang berkata, oh saya tua, sudah susah mau belajar. Tapi kalau kita melayani Tuhan, kita mau memajukan diri, kita perlu belajar teknologi. Jadi ini saya belajar sedikit. Jadi lain kali boleh operate sendiri-sendiri lah. Amen. Excuse me ya. So, saudara, malam ini, sebenarnya minggu lalu saya sudah mulakan khotbah ini tentang untuk uh, naik ke tempat atau naik ke tingkat selanjutnya ataupun to the next level, going up to the next level. Dan series yang baru ini saya kongsikan tentang langkah-langkah ke tingkat selanjutnya, or steps to the next level ya. Karena ada hal-hal yang kita perlu lakukan, langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menolong kita untuk maju dan naik ke tempat yang lebih tinggi di dalam Tuhan ya, to go up to the next level. Jadi tahun 2025 ini kita mau bertekad di dalam diri kita, dalam hidup kita untuk bangkit ya, dan naik di tingkat selanjutnya, go up to the next level. Dua hal yang saya mau berikan emphasis. Yang pertama, kehidupan pribadi, dan yang kedua, kehidupan korporat sebagai suatu jemaat atau di gereja. Ya, jadi dua perkara ini penting. Memang di dalam hidup Anda juga Anda boleh masukkan hal-hal yang lain, mungkin keluarga, family, alright, mungkin business, ya, ataupun career Anda untuk ke tingkat selanjutnya. Alright, so praise the Lord. Let me see. Is the sound okay or not? Alright. Alright, it's good. Yeah. Wonderful. Alright, so hari ini pagi tadi saya sudah kongsikan 4 poin. Ada 8 poin yang saya mau bicarakan, dan saya sudah kongsikan 4 poin tadi pagi. Jadi saya mau cover 4 poin ini untuk kita malam ini supaya minggu depan kita boleh ikut sama-sama poin yang seterusnya di dalam kebaktian bahasa Inggris dan untuk kita juga malam ini. Alright. Dengan waktu yang saya ada, saya akan kongsikan dan cover 4 perkara ini malam ini. Alright. So yang pertama, bukan yang pertama. Sebelum kita masuk di poin yang pertama, di dalam Wahyu 4 ayat 1, Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes setelah dia melihat visi Tuhan Yesus, dia berkata, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dalam bahasa Inggris, come up here and I will show you things that will take place after this, or after these things. Tapi yang menarik saya di sini adalah Yesus kata naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu yang harus terjadi. Okay, so God will show us things when we go up. Karena Allah memanggil kita untuk naik ke tingkat seterusnya atau go to the next level. Ya, jadi saudara, kita dipanggil Tuhan untuk naik di tingkat yang selanjutnya. Sebenarnya hidup kita ini seharusnya selalu progres, maju, dan selalu maju ke atas. Go up, every time go up. Karena Allah memanggil kita untuk, banyak cerita dalam Alkitab, Allah memanggil orang untuk naik ke tingkat selanjutnya. Dan saya percaya saudara-saudara, saya sangat-sangat diyakinkan, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Dia selalu memimpin kita ke tingkat yang lebih tinggi. Right? Go up to the next level. Tidak ada orang yang benar-benar ikut Yesus, yang benar-benar berjalan dengan Yesus. Tidak ada orang yang tetap sama dan tinggal sama hidupnya. Hidupnya berubah, saudara. Dari tahun ini, kalau kita mau melihat perubahan, kalau kita mau melihat
kita progres, kita harus ikut Tuhan Yesus, ya, berjalan dengan Tuhan Yesus. Allah memanggil kita untuk ke tingkat selanjutnya. Filipi 3 ayat 13-14 katanya, saudara-saudaraku, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, banyak orang ambil ayat ini, banyak orang hafal ayat ini, ya, dan pakai untuk dirinya sendiri. Tapi kita harus lihat, ya, ayat ini, ya, di dalam konteks dia. Siapa yang berbicara di sini? Ini Paulus. Paulus, rasul yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang mengalami Tuhan dengan luar biasa dalam hidupnya. Tetapi Paulus di sini berkata, dia tidak menganggap bahwa dia telah menangkapnya atau dia telah sampai ke tahap itu. Ya, di dalam bahasa Inggris katanya, I do not consider myself to have arrived. Walaupun dia mengalami banyak perkara, diurapi Tuhan dengan luar biasa, mujizat, kesembuhan, apa semua. Tapi Paulus berkata, aku tidak menganggap diriku telah menangkapnya atau sudah mencapainya. Jadi kalau orang itu berkata, oh saya sudah dapat, saya sudah capai, dia sudah puas dengan apa yang ada. Jadi dia tidak mau buat apa-apa lagi. Tapi Paulus tidak begitu. Dia melupakan apa yang di belakangnya dan dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Bukan itu saja, tapi dia berlari-lari kepada Tuhan. Maksudnya dia bersungguh-sungguh mengejar berkat Tuhan, mengejar pengalaman yang dia ada di dalam Tuhan. You see? Jadi Allah memanggil kita, saudara, untuk selalu maju. Dan kita harus menyambut panggilan dia. Ya, banyak cerita dalam Alkitab, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, banyak Tuhan panggil mereka. Ya, tapi itu bergantung kepada kita. Kalau kita meresponi panggilan Tuhan, kalau kita meresponi cabaran-cabaran yang ada di hadapan, meresponi tantangan-tantangan, the challenge, the invitation yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, tahun ini sudah waktunya untuk kita menyahut panggilan Tuhan, menyahut cabaran Tuhan, tantangan Tuhan, the invitation of God. Ya, dia mengundang kita, memanggil kita untuk naik ke level yang seterusnya dalam hidup kita tahun ini. Hidup kita tidak seharusnya sama. Hidup kita harus berubah. Hidup kita harus maju. Hidup kita harus bertambah. Harus progres. Haleluya. Kehidupan rohani, kehidupan fisikal, kehidupan emosional, kehidupan finansial, kehidupan marital, ya, keluarga. Semua aspek dalam kehidupan kita harus progres. Ya. Jadi yang saya kongsikan pertama, untuk kita progres, untuk kita naik ke level yang seterusnya, saudara-saudara. Yang pertama, kita harus menetapkan visi atau matlamat, goal, vision. You need to have a vision. Apa itu visi? Visi itu bukan yang dimaksudkan di sini, bukan visi yang kita lihat, oh ada visi, saya lihat malaikat, saya melihat surga, saya melihat Tuhan Yesus. Bukan itu. Visi ini berbicara matlamat ataupun goal. Saudara, kita harus ada matlamat. You need to have a goal. Tahun ini, bulan ini, saudara, saya dorong Anda. Bulan ini duduk, luangkan waktu dalam Tuhan. You need to sit down dan merenungkan, meditasi, berpikir, apa goal saya pada tahun ini? Apakah matlamat saya pada tahun ini dalam kehidupan pribadi dan kehidupan gereja ataupun pelayanan, kehidupan rohani? Apakah matlamat saya? What is my goal? Apa yang saya mau capai pada tahun ini? Apa yang saya mau lihat pada tahun ini? Haleluya. Dalam Amsal 29 ayat 18 katanya, bila tidak ada wahyu, tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, bahasa Inggris, without vision, or when there is no vision, the people perish. Banyak kita tidak mencapai matlamat hidup, dan hidup kita berporak-poranda, hidup kita tidak tentu arah karena kita tidak ada
goal, tidak ada visi. Yang pertama, saudara, kita harus menetapkan visi, ya, menetapkan visi di dalam kehidupan kita. Put a goal, set a goal dalam tahun ini. Contohnya, dalam kehidupan pribadi, hidup rohani, berapa banyak saya mau baca Alkitab tahun ini? Setiap hari berapa pasal yang saya harus baca? Doa saya, kehidupan doa, berapa banyak yang saya mau tambahkan waktu di dalam doa saya? Ya, ada orang berdoa tapi dia berdoa sekali sekala. Ya, saya ada tanya pelayan-pelayan mengajar di dalam grup leadership dalam satu uh, Zoom meeting. Saya tanya pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja ini grup, ya, karena saya mengajar pembentukan rohani. Saya tanya, kamu berdoa? Ya, berdoa. Oke, saya tanya, kamu berdoa bagus? Berapa kerap kamu berdoa? Ada yang kata, oh, sekali-sekala, seminggu sekali, seminggu 3 kali. Alright. Dan tapi ini pemimpin-pemimpin melayani Tuhan. Masakan kita tidak berdoa hari-hari? Ada yang berdoa katanya setiap hari, Pastor, saya berdoa. Oke, berapa banyak kamu berdoa setiap hari? 5 menit? Ada yang kata 10 menit? Ada yang berkata 15 menit. Saya pikir tak boleh. Kita tak boleh maju kalau hidup doa kita seperti itu. Meluangkan waktu. Kita boleh duduk depan television 1 jam, 2 jam, setengah hari, sepanjang malam kita boleh duduk di depan television. Tapi kita tidak boleh duduk di hadapan Tuhan begitu. Di hadapan Tuhan kita berdoa 5 menit. Kita pikir sudah panjang. 10 menit kita pikir sudah panjang. Kita harus berubah, saudara. Letakkan goal matlamat dalam hidup Anda. Berapa banyak waktu yang kamu mau tambahkan di dalam hidup doa Anda. Amen. Kita harus maju. So, tepatkan visi. Matlamat, put a goal in your life. Nomor 2. Yang kedua, kita harus bina satu fondasi iman. Build a foundation of faith in your life. Ibrani 11 ayat 1 katanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Iman itu lebih daripada percaya. Iman itu lebih daripada yakin. Iman, katanya di sini iman itu adalah dasar. Iman itu adalah bukti yang kita tidak lihat. Kenapa saya percaya Yesus hari ini? Kenapa saya percaya Yesus ada dengan saya? Kenapa saya percaya Tuhan itu ada? Kenapa saya percaya Yesus itu bersama dengan saya setiap hari? Kenapa? Itu karena iman, bukan karena saya merasa dia, ya, merasa bayang-bayang atau melihat bayang-bayang, bukan. Tapi karena iman. Iman membuatkan hal yang kita tidak lihat dan hal yang kita harapkan itu menjadi nyata. Ya, itulah katanya dia adalah dasar. Membuatkan apa yang kita harapkan dan kita percaya itu adalah nyata. Itu dasar dan bukti. Iman itu menjadikan segala sesuatu menjadi nyata dalam hidup kita. So kita harus bina fondasi iman. Bagaimana kita membina iman yang teguh? Firman Tuhan. Roma 10:17 katanya iman timbul daripada mendengar dan pendengaran melalui firman Tuhan. Firman, baca firman, renungkan firman, ya, firman Tuhan setiap hari. Kita akan membina suatu dasar iman yang sangat-sangat teguh, saudara-saudara. Hanya datang gereja setiap minggu tidak akan membuatkan kita menjadi teguh di dalam iman. Kita boleh datang gereja sampai kita tua dan sampai kita mati, tapi iman kita tidak lagi, belum lagi dibentuk dan dikuatkan. Belajar baca firman Tuhan, percaya firman Tuhan, makan firman Tuhan, hidup melalui firman Tuhan. Itulah cara untuk kita membina satu fondasi iman yang teguh di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ini sudah tahun 2025. Ya, nubuatan dalam Alkitab sedang tergenapi dan ya kita melihat kebakaran di Los Angeles, California, Hollywood begitu luar biasa. Dalam masa 48 jam semua hangus terbakar. Luar biasa kebakaran dia. Kalau saya lihat di foto, di video,
Saya pun berpikir bagaimana boleh terbakar begitu ya dalam 48 jam, hangus semua, beribu hektar hangus, beratusan rumah hangus, luar biasa. Bagaimana api berjalan waktu itu angin kuat ya. Jadi api sangat cepat merebak. Kita hidup di dalam akhir zaman. Ya, kita lihat malapetaka bencana yang terjadi dalam dunia. Kita tidak ada waktu untuk ya, sia-siakan saudara pada tahun ini. Kita harus maju kejar Tuhan sepenuh hati dan tenaga kita. Yang ketiga, kita harus laraskan diri dengan firman. Align yourself with the word of God. Mazmur 119 ayat 105, firman yang biasa kita dengar. Katanya, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu firman Tuhan. Kita harus melaraskan diri kita dengan firman Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya hidup kita harus berlandaskan firman. Cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak, cara kita melakukan perkara. Right? Your life is aligned with the word of God. Kata firman Tuhan, biarlah firman itu tinggal dalam hidupmu dengan begitu kaya. Let the word of God dwell in you richly. Ya, itulah saya mendorong orang baca Alkitab banyak-banyak. Setiap hari pegang Alkitab, baca Alkitab. Karena lebih banyak kita membaca Alkitab, hidup kita akan ditransformasi. Dan hidup kita akan diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sentiasa berbicara kepada kita. Firman Tuhan menegur kita. Firman Tuhan menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan, dia akan berbicara kepada kita. Jadi kita akan belajar untuk berubah. Ya, mungkin kadang-kadang mengambil waktu untuk kita buat keputusan berubah. Tapi kalau kita baca firman Tuhan setiap kali, dia sentiasa berbicara. Sehingga kita mendapat kekuatan, mendapat keyakinan untuk menyerah diri kepada Tuhan, bertobat, dan meninggalkan apa yang tidak baik, dan mengikuti Tuhan di dalam jalan yang benar. Hidup kita harus dilaraskan dengan firman Tuhan. Ini sudah waktunya, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata, manusia bukan hidup melalui roti saja, tetapi dengan setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah. Manusia, itu dalam Ulangan juga, Ulangan 4. Diulang oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia bukan hidup melalui roti. Ayub sedar bagaimana pentingnya firman Tuhan. Ayub 23 ayat 12. Dia mengutamakan firman Tuhan lebih daripada makanan dia. Job said, I have esteemed your word more than my necessary food. More than my necessary food. Jadi firman Tuhan itu sangat penting. Karena dia akan mengubahkan kehidupan kita. Setiap orang yang ada encounter, ada pertembungan dengan firman Tuhan, hidupnya akan berubah. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi rema mampu mengubahkan kehidupan seseorang dan mentransformasi dia menjadi orang yang lebih baik dan mengenal Tuhan. Saudara, baca firman Tuhanlah banyak-banyak. Ubahkan kita punya habit, ya. Tengok TV banyak, ubahkan. Tengok firman Tuhan banyak. Baca message WhatsApp, TikTok, apa semua, ubahkan. Baca firman Tuhan lebih banyak, ya. Message itu boleh tunggu, Facebook itu boleh tunggu, ya. WhatsApp itu boleh tunggu, newspaper boleh tunggu. Ya, drama-drama Korea, drama Indonesia, drama Filipina, apa punya drama pun, Tamilwood, Bollywood, Hollywood, itu boleh tunggu. Berikan keutamaan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi utama di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita mau progres, kalau kita mau naik ke next level di dalam kehidupan kita. Alright, ini langkah yang ketiga. Dan langkah yang keempat, minggu depan saya akan sambung langkah yang kelima. Kita harus tekun menghadapi ujian. Untuk progres, untuk maju, untuk naik ke next level, pasti ada ujian. Pasti ada cabaran-cabaran dalam hidup kita. Jadi Yakobus mendorong kita, Yakobus 2 ayat 1 hingga 4. Ya, Yakobus 1 sebenarnya, sorry ya.
Yakobus 1 ayat 2 hingga 4 itu terbalik ya. Yakobus 1 ayat 2 hingga 4 katanya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna atau matang dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, dengar nih saudara. Yakobus berbicara ataupun memberikan surat ini kepada orang-orang Kristen yang awal yang mengalami penganiayaan dalam hidup mereka. Ya, dan katanya penganiayaan itu satu ujian, satu cabaran, satu ujian di dalam kehidupan mereka, satu ujian, pencobaan, ujian. Dan katanya mereka harus bertekun kepada ujian itu, penganiayaan dan semuanya, karena dia akan menghasilkan ketekunan. Alright? Tapi kalau kita bawa firman Tuhan hari ini, apa yang relevan bagi kita, Yakobus sedang berkata kepada kita, ujian dalam hidup itu ada. Tapi kita harus anggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Count it all joy when you fall into various trials. Dan katanya ayat 3, sebab kamu tahu, dan kita harus ingat selalu. Kita tahu, ingat selalu bahwa ujian itu terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Nah, saya berbalik kepada menghasilkan. Ujian itu akan menghasilkan. Bukan ketekunan saja, tapi menghasilkan iman yang teguh. Ujian itu akan menghasilkan suatu kedewasaan, kematangan. Ujian itu akan menghasilkan hikmat, dia memberikan kita lebih hikmat untuk hidup. Ujian itu menghasilkan suatu kekuatan rohani dalam hidup kita. Ujian itu menghasilkan suatu karakter kita akan dibentuk, ya. Jadi ujian itu perlu. Kalau ada ujian, cabaran, masalah datang dalam hidup kita puji Tuhan karena kita bukan keseorangan, Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian. Kalau ada ujian dalam hidup kita pasti Tuhan ada dan dia akan menguatkan kita, dia akan berjalan bersama dengan kita, memimpin kita di dalam ujian yang kita hadapi. Kita tidak pernah sendirian, saudara-saudara. Dan kita harus melihat ke depan karena ujian itu dia akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan kita dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi untuk kita naik ke next level, kita harus tahu bahwa ada ujian di hadapan. Ada cabaran, ada masalah yang kita akan hadapi di hadapan. Seperti orang Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan janji mereka untuk pergi ke tanah yang lebih baik, yang dijanjikan kepada mereka, tanah yang banyak penuh dengan madu dan susu. Ya, tapi masuk ke sana mereka ada cabaran, ada ujian, ada raksasa, ada keturunan orang anak, ya, di situ orang yang besar. Ya, dan mereka harus atasi, kalahkan mereka. Ada 7 bangsa yang Tuhan kata kamu harus musnahkan mereka untuk kamu menakluki tanah perjanjian. Jadi untuk kita naik ke next level, saudara-saudara, ada ujian. Dan kita harus bertekun. Ya, jangan takut dengan ujian. Jangan takut dengan cabaran-cabaran yang datang untuk kita naik ke next level, saudara-saudara. Tuhan janji untuk bersama dengan kita. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah yang mampu untuk membuatkan kita berjalan dan naik tinggi ke next level dalam kehidupan kita. Saya dorong kita malam ini, saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tahun ini, bertekadlah. You need to make a decision. You need to be determined, bertekad tahun ini. Saya mau melihat progres. Saya mau melihat pertambahan. Saya mau melihat pertumbuhan dalam kehidupan saya. Di dalam kehidupan pribadi dan kehidupan gereja untuk melayani Tuhan. Saudara, saya harap ini mendorong Anda dan mengobarkan Anda to stir you up dan juga mencabar Anda, menantang Anda untuk naik ke next level. Kita harus berubah. Tidak ada waktu untuk kita mau berlenga-lenga lagi. Mari kita sama-sama, saudara, untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Haleluya. Tuhan berkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu malam ini. Terima kasih anak-anak-Mu ya Bapa. Saya berdoa Tuhan, semua kami akan naik ke next level. Tahun ini kami akan melihat progres. Tahun ini kami akan melihat pertumbuhan, pertambahan dalam hidup kami.
Tuhan, kami akan melihat kami bertumbuh di dalam Tuhan, progres dalam nama Yesus, di dalam seluruh aspek kehidupan kami ya Bapa. Engkau tolong kami, berkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Yesus ya Bapa. Biarlah progres yang kami alami pada tahun ini akan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau bebaskan mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka, jadikan mereka menjadi makmur di dalam Tuhan. Sertai mereka Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, diberkati namamu Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen dan amen. Haleluya. Tuhan berkati saudara-saudara. Kita jumpa minggu depan untuk poin yang seterusnya. Ya, shalom dan selamat malam. God bless you all. Amen.